roh jahat ini berbentuk dia awan, Pastor. Nah awan, dia menghampiri salah satu ibu yang di rumah sakit. Roh Kudus kasih tahu bahwa roh jahat ini sedang mau mencuri iman ibu ini. Iman itu setan bisa lihat. Ya. Namanya saudara yang gerejamu hidup, saudara imannya mau mati, redup, ingat setan bisa lihat. Wow. Dan sesuatu will be taken from your life gitu loh. Dan saya lihat di belakangnya itu ada roh pendek sekitar segini lah, Pastor, 60 cm gitu. Dan kakinya juga pendek, terus matanya merah, rambutnya agak kuning keriting. Akhirnya Kudus bilang, roh ini bekerja ketika yang ketua sel grup ini dan pelihat ini, responnya itu tidak menghargai karunia-Nya. Halo Overcomer dan saudara semua, kembali lagi kita di dalam pembahasan Vision ya, khususnya untuk seri Roh Jahat. Iya. Dan ada Pastor Berry di tengah-tengah kita. Halo semuanya. Ya, bersama saya dan juga saudara Elvan sebagai pelihat ya yang akan bersaksi di saat ini. Pastinya kita akan mulai dengan penglihatan yang saudara Elvan lihat, Pastor. Tentang Roh Jahat. Apa sih saudara Elvan yang waktu itu Anda lihat? Jadi pertama kali saya melihat ada satu roh jahat. Nah, roh jahat ini berbentuk dia awan, Pastor. Nah awan, dia menghampiri salah satu ibu yang di rumah sakit, gitu di penglihatan itu. Dan saya lihat di dalam pas ibu ini berbaring, di dadanya itu ada sebuah cahaya. Ada cahaya dan di belakang setan tuh udah ngeliatin dan ngeliatin. Sorry potong, mungkin biar saudara bisa lihat the whole picture-nya. Hari itu saya sedang berdoa, kita semua sedang berdoa kepada satu orang ibu yang kena cancer. Dan pada waktu kita berdoa dan beberapa hamba-hamba Tuhan di tempat ini mendapat penglihatan dan pernyataan dari Tuhan, dan saya rasa ini akan merepresent begitu banyak doa ya. Orang yang lagi berdoa buat gereja, sakit, mungkin masalah apapun dalam hidup saudara. Ini bisa jadi enlightenment gitu loh. Bisa jadi sebuah revelation untuk saudara tahu bahwa lewat kesaksian dan pernyataan Tuhan yang kita sharingkan ini bisa membuat saudara tidak putus pengharapan, bahkan bisa fight back untuk apa yang setan sedang kerjakan, gitu loh. Oke, silakan saudara Elvan. Jadi ibu ini berbaring di rumah sakit di kamarnya. Nah, saya lihat dadanya itu keluar cahaya kecil gitu. Dan tiba-tiba roh jahat itu di belakang ngeliatin cahayanya, besar. Gitu. Dan ngeliat di belakang cahayanya, tapi ketika roh jahat ini mau ngambil, nggak bisa. Sorry, berarti cahaya yang setan lihat itu iman. Itu iman, betul. Pengharapan. Amin. Betul. Oke. I see. Roh jahat ini nggak bisa ngambil. Nah, sebenarnya pas di penglihatan itu saya lihat ada suatu malaikat. Gitu. Dan ini Tuhan bilang malaikat yang gembala kita tuh doain buat ibu ini. Yes, I see. Yang buat pastor doain buat ibu ini. Jadi malaikat itu berjaga-jaga buat ibu ini, dan ternyata roh jahat itu nggak bisa mencuri iman. Dan tiba-tiba di penglihatan itu di sebelah saya ada Roh Kudus, Pastor. Nah, sebagai pribadi, dan Roh Kudus kasih tahu bahwa roh jahat ini sedang mau mencuri iman ibu ini. Berarti setiap orang-orang percaya selalu ada malaikat-malaikat Tuhan yang Tuhan kirim pada waktu kita lahir baru gitu. Ya, betul ya? I see, oke. Nah, akhirnya ketika Roh Kudus kasih tahu bahwa ini roh pencuri iman yang sedang mau berjaga-jaga mau ngambil iman ibu ini. Nah, cara kerjanya tuh saya lihat setan tuh ketika ibu-ibu ini udah gak ada pengharapan dan kayak putus asa, setan langsung ambil imannya. I see. Ketika saya lihat di belakang di atas itu udah ada roh maut, Pastor, yang menunggu. Seperti apa? Jadi mungkin ada saudara, teman atau keluarga yang orang tuanya, keluarganya sedang sakit. Anda harus mengerti bagaimana pengoperasian bagaimana seseorang itu mati dan atau meninggal yang mungkin belum dalam Tuhan, atau saudara masih doakan, dan Anda dengan penglihatan ini Anda bisa belajar banyak dan menangkap gitu loh. Jadi setelah iman itu dicuri,
kamu lihat di atasnya itu ada roh maut. Betul, Pastor. Oke, coba lanjutin. Nah, roh maut ini kayak seperti awan gelap, dan itu dia keluar tangan tentang gitu. Sudah kayak benar-benar siap mau ngambil nyawanya ya gitu. I see. Nah, tapi sinar ini terus bercahaya gitu, dan Roh Kudus Imannya tetap bercahaya. Gitu, dan Roh Kudus kasih tahu ibu ini masih ada pengharapan. Makanya roh jahat yang pencuri iman ini nggak bisa ambil itu cahaya, Pastor. I see. Nah, di mana ada iman, makanya gunung-gunung disingkirkan. Yes, Pastor. Iya, penyakit disembuhkan, dan iblis itu paling takut sama iman ya. Alkitab katakan submit your life di bawah Tuhan, dan kamu akan bisa melawan iblis, betul ya. That's amazing. Berarti firman Tuhan itu secara kenyataan dan alam roh atau spiritual realm benar-benar literally terjadi gitu loh. Nggak cuma sekedar isapan jempol, sudah. Iman itu setan bisa lihat. Namanya saudara yang gerejamu hidup, saudara imannya mau mati, redup, ingat setan bisa lihat. Dan sesuatu will be taken from your life gitu loh, kalau imanmu hilang gitu loh. Makanya saya baru ngerti satu firman berkata bahwa without faith kita nggak bisa pleasant to God. Wow. Artinya ngerti saudara saya hari ini. Oke. Ya. Terus itu yang pertama, Pastor. Iya. Nah, yang kedua nih roh pencuri karunia. Nah, mungkin orang bingung nggak ya, emang karunia bisa dicuri ya? Gitu. Ternyata saya pernah ngeliat gitu. Jadi ketika kita lagi komsel, nah di depan saya juga ada salah satu ketua sel group gitu, dan dia juga salah satu pelihat. Dan saya lihat di belakangnya itu ada roh pendek sekitar segini lah, Pastor, 60 cm gitu. Dan kakinya juga pendek, terus matanya merah, rambutnya agak kuning keriting, panjang. Tapi yang uniknya, yang aneh itu tangannya panjang banget, Pastor. Sampai 2 meter saya lihat. Gitu. I see. Nah, roh ini ngeliatin ketua sel grup ini dan pelihat ini gitu, dia liatin. Nah, di penglihatan itu saya berdoa dan saya tengking. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau tidak bisa menjamah orang yang diurapi. Nah, setan ini mulai mundur, tapi dia nggak pergi, Pastor. Menunggu. I see. Dan Roh Kudus bilang udah fokus ke komsel lagi, gitu. Dan akhirnya Roh Kudus bilang roh ini bekerja ketika yang ketua sel grup ini dan pelihat ini responnya itu tidak menghargai karunia-Nya. Dan setan akan bisa ambil itu ternyata, Pastor. I see. Oke, jadi saudara, buat saudara yang mendengar sore hari ini yang Anda given by God dengan karunia pelayanan untuk melayani Tuhan atau apapun ministry yang ada dalam hidup saudara, jangan ragu. Karena pada waktu responmu menganggap remeh, menganggap enteng, dan juga meragukan karunia Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup saudara dengan kesombongan, saudara bisa hilang gitu loh. Artinya gini, I can do it myself. Ya misalnya aku bisa cari duit dengan bagus ya karena aku punya degree. Dan setan bisa mencuri itu. Besar. Dan atau Anda pelayanan, Anda take it for granted. Arti take it for granted adalah Anda nggak pernah anggap itu menjadi sesuatu yang major yang Tuhan sudah kasih, dan Anda menganggap ya karena gue skillful, ya karena I'm deserve it gitu loh. No, I don't think so, saudara. Semua yang ada dalam hidup kita, it's given by God, but by God grace, gitu loh. Jadi saudara yang hari ini punya karunia apapun dalam hidup ini, saudara, ayo jangan take it for granted, jaga itu dan gunakan itu. Jangan ragu, tapi juga jangan dianggap remeh, gitu loh. Gitu, makanya all things is come from Him, gitu loh. Ya, jadi buat setiap kita, ayo beranikan diri untuk Anda melayani Tuhan dan sungguh-sungguh supaya karunia-karunia dalam hidup saudara yang nggak dicuri oleh setan gitu. Oke. And then mungkin sebelum ke yang ketiga ada kayak pertanyaan juga nih. Yes, please. Nah, saya juga jujur baru pertama kali ngelihat gitu, ternyata emang ada roh karunia. Iya, betul. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang berhenti di tengah jalan karena roh ini. Karena kesibukan, karena kesombongan, karena sikap hati yang nggak benar, karena pemberontakan, karena kemalasan, apapun. Semua yang Anda anggap take it for granted akan hilang dalam hidup saudara. Contohnya Esau. Pada waktu dia letih dan setan mengambil hak kesulungannya. Gara-gara apa? Sikap hati. Gitu. Makanya sebagai hamba dan pelayan Tuhan dalam pelayanan atau dalam hidup ini, sikap hati seorang hamba itu penting. Gitu, ya. Wow. I see.
menghargai. Ya, Saudara Elvan. Dari saya sih 2 roh itu aja. Jadi Saya mau tanya dulu sih, Pastor. Tadi Oke. Pastor mention tentang sikap hati seorang hamba. Iya. Gitu. Nah, di beberapa penglihatan, Pastor, memang banyak orang-orang yang mau diserang lah sama roh Iya. jahat. Tapi karena orang itu punya sikap hati seorang hamba, ya selalu ada tudung yang menjagai dia, Pastor. Iya, Gitu. Nah, exactly. seberapa penting sih, Pastor, sikap hati seorang hamba itu, Pastor, terhadap roh-roh jahat ini, gitu, Pastor? Yang pasti by example. Baik, Sam. Wow. Tuhan datang untuk melayani. Wow, iya, Pastor. Tuhan loh. Iya, Pastor. Jadi kadang-kadang kalau saya sombong, pernah nggak seorang hamba Tuhan sombong? Pasti pernah, manusia nggak sadar. Iya, Pastor. Gitu. Tapi pada waktu kita bertobat dan punya sikap hati hamba, kita berpikir gini aja, Tuhan aja punya sikap hati melayani. Wow. Apalagi kita yang harusnya binasa, Iya. nama, reputasi, apapun udah nggak ada harganya. Iya. Karena example kita raja segala raja Iya. datang untuk melayani dan mencari yang terhilang. Iya, Pastor. Gitu, Wow. can you imagine gitu Agree, loh. Pastor. Jadi I think sikap hati itu menjadi basic dalam hidup kita. Wow. Nah, Iya. yang kedua, kita harus berkata gini, Tuhan, di luar Engkau, I cannot do anything. Wow. Yes, Pastor. Gitu, Iya. I'm nothing. I'm nothing. Iya, Pastor. Nah, banyak kenapa kita pada waktu kita udah mulai gain something in this life, have a great life, good life, convenient dan semuanya. Kita mulai berkata, gue bisa juga ya. Wah, iya, Pastor. I can live without God, tapi nggak berani ngomong. Pada waktu, saudara, what kills revival, what kills the fire of God, what kills you, is apa? Kesibukan, business. Wow. Iya, Pastor. Pada waktu Anda udah nggak punya availability lagi, itu adalah waktu di mana Tuhan tidak lagi bisa memakai engkau. Iya, Pastor. Kan ada lagu, Lord I give you my heart. Iya, Pastor. Nah, mungkin yang kita tambahkan, Lord I give you my time. Life kan is about time. Yes, Pastor. It's about age, umur kita. Iya, Pastor. Kalau itu aja kita udah struggle kasih Tuhan. It's mean kamu sudah mengambil apa yang menjadi milik kerajaan Allah. Talentamu, umurmu, hidupmu, kesehatanmu. Itu makanya bisa mengenal Tuhan di masa muda. Coba renungin deh, wah itu I think sebuah blessing Yes, Pastor. yang Iya. ajaib sekali. Iya, Pastor. Gitu. Wow. Jadi banyak orang memilih pada waktu sudah sakit, sekarat, berkata, Lord I give you my life. Mau dipakai apa? Agree, Pastor. Nggak bisa gitu. Nggak loh. bisa, Pastor. Jadi buat anak-anak muda atau gereja atau apapun, pada waktu Anda masih muda, Anda ngalamin struggle semua. Trust me lah bahwa Tuhan belum selesai lah dalam hidup kita. Iya, Pastor. Ya, Iya, jadi Wow. come on, Wow. Yes, bangkit Pastor. kembali. Yes. Wow, thank you so much, Pastor. Ya, Iya, sama ini sih, Pastor. Tadi juga. Yang roh maut ya. Iya, Pastor. Iya, kamu lihat hal yang sama. Sama, Iya, ya, iya. Yang roh maut juga. Anyway, yang ibu ini yang didoain adalah orang tua saya sendiri, saudara. Jadi termasuk hamba Tuhan pun butuh bantuan doa. Jadi kalau saudara hamba Tuhan, gembala, jangan sungkan untuk minta bantuan doa, karena pada waktu itulah gunanya cell group. Iya. Itulah gunanya shepherding gereja, gereja di mana kamu tertanam. Agree, Pastor. Gitu. Wow. Jadi buat saya apa itu shepherding, pelayanan sampai kepada liang kubur. Iya kan? Iya, Pastor. Gitu loh. Ya mungkin kadang-kadang gembalamu khotbah nggak sebagus penginjil yang lain, but it's okay gitu loh. Pastor. Karena available waktu, umur dan tenaga yang gembalamu berikan, itulah khotbah yang lebih hebat gitu deh, cuma sekedar Agree, Pastor. khotbah di YouTube gitu loh. Betul, Buat saya ya Wow. gitu loh ya. Pastor. Ya, Ya. makanya gereja yang online I think bukan gereja yang sehat buat saya pribadi. Wow, I mean setelah corona ya. Ya, setelah Gitu. Jadi bos dimanapun saudara, buat teman-teman anak-anak Tuhan dimanapun, ayo jangan online. Yes. Setelah corona ini sudah berlalu, coba ikut offline. Yes, Pastor. Start again gitu. Yes, Pastor. Yes. Wow, iya. Ini ngomongin soal roh maut juga, Iya. Pastor. Sebentar, kalau sebelum bahas roh maut nih, jadi kayak ada satu pertanyaan lagi. Yes, please. Nah, jadi dengan yang kayak karunia, saya ingat nih, kalau setiap orang yang udah punya karunia, terus dia melayani Tuhan, dan tiba-tiba karunia itu sampai kecuri setan nih, Pastor. Gitu. Karena saya pernah lihat teman saya tuh jadi salah satu worship leader yang luar biasa lah. Dan sampai hari ini, ya saya ingat hidupnya malah nggak kemana-mana. Dia keluar dari rumah Tuhan,
terus dia juga udah nggak melayani dan segala macem. Nah ketika kita udah diambil karunia kayak gitu, apakah bisa balik lagi atau bisa jalan lagi nih sama Tuhan gitu? Kalau dia bertobat sungguh-sungguh, bisa. I see. Gitu. Tapi setiap orang akan berbeda-beda. Yeah. Kalau bertobatnya misalnya umur 18 tahun atau 17 tahun dia lari dari Tuhan, dari pelayanan, dari rumah Tuhan, dan umur 70 baru balik walaupun bertobat udah nggak punya tenaga. Jadi it depends gitu. Tuhan punya keadilan, mereka keluar gagal karena apa? Wow. Ada yang karena nggak dewasa, ada yang nggak mengerti. Jadi hukum yang diberikan adalah hukum anak-anak. Tapi kalau sudah tahu semua karunia surgawi, udah knowledgeable, udah ikut Tuhan lama dan sengaja karena tawaran dunia, karena cinta akan uang, karena pemberontakan, disloyal, semua, I think itu nggak bisa balik. Ya, besar. Karena ada banyak contohnya di Alkitab. Ya, besar. Gitu. Wow. Justru di masa kasih karunia, it's not about second chance. Yes. It's about sikap hati yang tahu diri. Yes, besar. Gitu. Wow. Karena orang yang tahu diri, apa itu artinya diampuni, dicintai, dikasih oleh Tuhan, harusnya menjaga itu dengan baik gitu loh. Gitu. Wow. Yes. Oke. That's amazing. Yes. Dan banyak juga ya sometimes anak-anak Tuhan juga meninggalkan dan membuang begitu aja karunia gitu, Pastor. Exactly. Makanya yang membuat kita bisa establish adalah sekali lagi saat teduh. Wow. Saat teduh, baca buku, dengar kaset gembalamu. Yes, Pastor. Dan juga punya sikap hati yang baik dalam pelayanan. Iya, Pastor. Karena pelayanan itu bukan hal yang mudah. Buat saya pelayanan is a war zone. Wow. Kalau Anda childish, seorang tentara yang hebat yang bisa pegang senjata M16 atau apapun atau gun machine, nggak bisa childish. That's right, Pastor. Iya, betul. Karunia yang dahsyat dari Tuhan di tangan seorang yang childish, unstable lah, ngambek lah, atau misalnya nggak disiplin, ya nggak bisa. That's right. Gitu, karena terlalu berharga kerajaan Allah gitu loh. Wow. Yes, I think itu salah satu akar Pastor. yang penting. Agree, Pastor. Itu Anda mau dikasih karunia, Anda nggak disiplin, Anda nggak menginginkan, Anda nggak sirami dengan hadirat Tuhan setiap hari. Ya nothing. Wow. Gitu. Nah buat saudara, Pastor gimana kalau saya belum punya karunia yang kelihatan? Kunci dari saya, jangan suka pilih pelayanan. Karena sesuatu yang hebat, yang di-given dalam hidup saudara datang karena Tuhan melihat rentetan peristiwa. The way you treat, apa yang Tuhan, small thing yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Yes, Pastor. Itu banyak orang-orang hebat hari ini yang saya lihat hamba-hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang luar biasa, awalnya juga bingung karunianya apa. Yang di depan mata lakuin aja. Jangan suka pilih-pilih. Nah, anak-anak zaman sekarang saya lihat gini, oh saya ini nggak ngerasa karunianya itu. Gitu. Saya kayaknya pengennya yang ini aja deh, gitu loh. Gitu. Jadi kalau saya bilang taatlah sama pemimpinmu. Iya, Pastor. Wow. Itu seringkali itu tangan Tuhan yang besar memang lewat gembala atau pemimpin saudara untuk mendidik saudara dulu. Jadi pada waktu Anda mulai suatu pelayanan jangan pengen berbuah dulu. Pengen berakar dulu. Wow, iya, Pastor. Nah, ini generasi yang harus tangkep tuh di sini. Bukan bukan instant mentality. Bagaimana aku berakar dulu. Wow. Gitu, karena semua tanaman yang sakit selalu, kalau Anda tahu artinya repotting itu tuh, kalau kan lagi zaman tanaman waktu zaman gitu ya saudara, variegata lah whatsoever. Kalau luarnya daunnya kuning atau nggak berbuah, pasti kita harus cabut akarnya. Oh, kadang-kadang akarnya ada bugs, ada jamur, ada fungi, ada yang nggak sehat. Selalu dari akarnya. Jadi kalau Anda hidupmu miserable, jangan salahin dulu orang lain. Gitu, coba lihat akar hidupmu kenapa ya? Agree, Pastor. Karena sebuah pohon nggak mungkin jatuh dengan satu potongan. Iya, Pastor. Ngerti nggak? Ada ribuan potongan yang membuat pohon besar itu jatuh. Iya, Pastor. Gitu. Wow. Jadi jangan anggap remeh hal-hal yang kecil di dalam hidup kita. Yes, Pastor. Nah, lakukan apa yang membuat akar hidup dan kekristenan saudara itu sehat. Iya, Pastor. Gitu. Jadi cara orang dipakai dalam karunia dan bisa sampai setia adalah
pertamanya jangan pilih-pilih pelayanan. Wow. Gulung kabel, atau bersihin apapun, atau cuma bantu bikin apa. Semua yang kamu lakukan dengan hati selalu membuat akarmu solid. Yes. Gitu. Wow, ya, Faisal. Gitu ya. Amin. Oke. Wow, thank you so much, Faisal. Yes. Thank you, Faisal. Please. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Ya, saya percaya video ini akan juga menjadi berkat buat setiap hidup Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Jangan lupa, dukung kami dengan cara subscribe, dengan cara like, dan juga share video ini. Dan pastinya berikan komentar-komentar yang membangun. And last but not least, stay tuned with us. God bless you.